Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab ke-19 tentang orang yang memberi contoh kebaikan atau keburukan. Qala Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyujuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Wa qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Allah Ta'ala berfirman, kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dari Abu Ammar Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertengahan siang hari. Kemudian datanglah kepada beliau suatu kaum yang telanjang, hanya memakai mantel yang bergaris-garis dan dilubangi di bagian kepalanya sambil menyandang pedang. Kebanyakan mereka dari suku Mudor, bahkan semuanya dari suku Mudor. Maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melihat mereka dalam keadaan menderita. Kemudian beliau masuk rumah, kemudian keluar lagi dan menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Maka Bilal berazan dan iqamah, kemudian beliau sholat lalu berkhutbah. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Sampai akhir ayat, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surah An-Nisa ayat ke-1. Dan ayat yang lain di akhir surat Al-Hasyr, yaitu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Hendaklah seseorang bersedekah dari dinarnya, dari dirhamnya, dari pakaiannya, dan 1 sok gandumnya, serta 1 sok kurmanya, hingga beliau bersabda, sekalipun hanya dengan separuh kurma. Maka datanglah seseorang dari kaum Ansor dengan membawa pundi-pundi hingga hampir tangannya tidak kuat membawanya, bahkan sudah tidak kuat lagi. Kemudian orang-orang mengikutinya hingga saya melihat 2 tumpukan dari makanan dan pakaian. Saya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri, seolah-olah wajah beliau itu bercahaya. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang memulai membuat contoh dalam Islam berupa amalan yang baik, maka dia mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengerjakan setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa yang memulai membuat contoh dalam Islam berupa perbuatan buruk, maka dia mendapat dosanya dan dosa orang-orang yang
mengerjakan setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Perkataan mustabin nimar artinya pakaian dari bulu yang bergaris-garis. Sedang makna mustabiha ialah mengenakannya sesudah melubangi di bagian kepala mereka. Ini berasal dari kata al-jaub, artinya memotong, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu dan kaum Samud yang memahat dan memotong atau menembus batu-batu besar di lembah, yaitu tanah rendah. Quran Surah Al-Fajr ayat 9. Adapun perkataan tama'arah artinya berubah, yaitu wajah serta sikapnya. Perkataan perawi yang meriwayatkan hadis ini, ra'aitu qaumaini, artinya saya melihat dua buah tumpukan, dan perkataan ka'annabu muzhabah, demikianlah yang dikatakan oleh Al-Qadiyat dan lain-lain. Tetapi sebagian ulama membacanya mudhuna, dan inilah yang dikuatkan oleh Al-Humaidi, tetapi bacaan yang lebih benar dan lebih terkenal adalah bacaan yang pertama. Adapun maksudnya menurut kedua macam versi tersebut adalah bersih dan bercahaya. Hadis ke-172 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, tiada satu jiwa pun yang dibunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama, yaitu Qabil, mendapat tanggungan, yaitu dosa dari darahnya, karena sesungguhnya dia adalah orang yang pertama memulai pembunuhan. Hadis muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor 3335 dan Muslim nomor 1677. Begitu juga dikeluarkan oleh At-Tirmizi nomor 2673 dan Ahmad nomor 383. Ikhwani fiddin, demikian tadi telah kita bacakan, yaitu dalil-dalil tentang bahwasanya barang siapa yang memberi contoh kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mencontohnya, tanpa mengurangi pahala orang yang mencontohnya tersebut. Begitu juga barang siapa yang memberi contoh kepada keburukan, maka dia juga akan mendapat dosa keburukan dari orang yang mencontohnya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa dari orang yang menyontohnya tersebut. Maka dari itu hendaknya kita selalu memberi contoh kepada kebaikan, agar kita juga memperoleh pahala kebaikan dari orang-orang yang mencontoh kita dalam hal kebaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.